Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Buang sampah sembarangan, satu warga terjaring razia. Harga brek gas naik drastis, ukuran 5,5 kg kini mencapai Rp100.000 per tabung. ,4 kg sabu-sabu dimusnahkan. Pemusnahan disaksikan langsung para tersangkanya. Tim gabungan Satpol PP dan kepolisian di Kabupaten Tapin menggelar razia warga yang membuang sampah sembarangan. Razia digelar di kawasan Haji Isbat, Kecamatan Tapin Utara pada akhir pekan lalu. Satu warga terjaring membuang sampah di trotoar kawasan tersebut. Petugas menyita KTP warga tersebut dan memintanya membuat surat perjanjian di Mapolsek. Kadang terjadwal, tapi kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk penertiban sampah, pembuangan sampah. Ya Pak, bisa dikatakan bahwa kasus sampah ini tidak hanya di Kecamatan Tapin Utara, tapi hampir seluruh Kabupaten Tapin. Itu nantinya gimana tuh Pak? Itu tadi kami mencoba pertama koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, koordinasi dengan beberapa kecamatan untuk mencoba mencari solusi penanganan inilah. Apakah itu penanganan penindakan, apakah itu penanganan untuk tempat pembuang sampahnya. Berdasarkan pengamatan kita Pak ya, dari pukul 3 sampai dengan menjelang azan subuh, kita mendapatkan satu orang oknum yang melakukan perbuatan tidak pada tempatnya. Jadi untuk hari ini yang kami berikan adalah sifatnya tinggi, artinya kami surat pernyataan, artinya yang bersangkutan tidak akan lagi melakukan perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya. Razia akan digelar kembali agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Harga brek gas naik drastis, omset pangkalan gas di Kota Banjarmasin menurun. Kenaikan harga brek gas ditetapkan Pertamina sejak Sabtu lalu. Terpantau Senin siang, pangkalan gas LPG di Kota Banjarmasin telah menerapkan harga baru. Sebelumnya harga brek gas 5,5 kg Rp85.000 per tabung, kini Rp100.000 per tabungnya. Sedangkan 12 kg yang semula Rp185.000 per tabung menjadi Rp210.000 per tabungnya. Sekarang 50,5 harga jualnya Rp100.000. Sebelumnya 85.000. berarti naik mana aja lah? Ya, naik. Kalau 12 kilo cel? Kalau 12.000 sebelumnya 185, sekarang 210. Itu sejak kapan kenaikannya cel? Kemarin tuh pemberitahuannya hari Sabtu Pak, yang kami tahu. Kenapa jadi naik? Tidak ada tahu lah infonya kenapa aja? Pada tahu biasa. Sebabnya ya ada naik aja gitu. Nah untuk adanya kenaikannya untuk gas 3,5 kilo ada meningkat kecil atau gimana? Normal aja. Normal aja lah. Tapi untuk kejualan sendiri Bu, yang 5,5 kilo 12 kilo ini agak rame jatuh. Menurun. Berapa menurunnya Jas? 50% lah. 50% lah. Dari harga dulu. Kenaikan harga gas non-subsidi tersebut mengakibatkan omset atau pendapatan pangkalan gas menurun hingga 50%. Dari Kota Banjarmasin,
Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. 1,4 kg narkoba jenis sabu-sabu dan 235 butir pil ekstasi dimusnahkan kepolisian Banjarmasin. Barang bukti hasil pengungkapan kasus bulan Januari hingga Februari 2022 tersebut dimusnahkan di Mapolresta Banjarmasin akhir pekan lalu. Pemusnahan disaksikan langsung oleh 14 orang tersangkanya. Yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Banjarmasin, ya, yang dikepalai oleh kasatnya Pak Kompol Suryo, ya. Suryo siapa namanya? Mas Suryo. Mas Suryo, bagus ya. Planet, berarti tertinggi deh. Itu doanya. Selama 2 bulan kita melakukan penangkapan 14 LP. Nih, 23 LP 14. Ya, termasuk ini. Dengan jumlah tersangka 14 orang, ya. Jumlah sabu-sabu 1.498,3 gram. Dan ekstasi 235,5 butir, ya. Dari hal tersebut bisa menyamakan 22.709 orang jiwa. Dengan estimasi 1 gram narkotika jenis sabu dapat dipakai oleh 15 orang. Narkoba dimusnahkan dengan cara dicampur air deterjen, kemudian dibuang ke saluran limbah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Buang sampah sembarangan, satu warga terjaring razia. Harga brek gas naik drastis, ukuran 5,5 kg kini mencapai Rp100.000 per tabung. ,4 kg sabu-sabu dimusnahkan. Pemusnahan disaksikan langsung para tersangkanya. Belum lama tadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ada lebih dari 10 juta orang belum divaksin dosis kedua dalam kurun waktu lebih dari 3 bulan. Sedangkan yang belum divaksin dosis kedua lebih dari 6 bulan atau drop out, lebih dari 2,5 juta orang. Kemenkes meminta sasaran yang masuk dalam kategori drop out divaksin ulang. Di kota Banjarmasin, jumlah warga drop out diperkirakan mencapai 150.000 orang berdasarkan perbandingan capaian vaksinasi. Kira-kira 6 bulan ini sebenarnya itu tadi Mas, karena banyaknya masyarakat ini yang dia saat dia P1 itu cuma persinggahan aja di Banjarmasin. Kemudian dia kemana gitu kan, P2-nya tidak terlacak. Kemudian yang kedua penyebabnya itu memang kemarin kan beberapa bulan sempat terjadi kekosongan vaksin Sinovac. Sehingga masyarakat tuh kemudian agak males gitu, nah kalau untuk balik lagi untuk bervaksin 2, sehingga biar kita tuh larut aja gitu, larut aja ini. Terus kemudian yang ketiga itu adalah saat dia P1 kemudian dia kena COVID, kan tertunda lagi nih. Kemudian setelah dia sembuh kena lagi. Ada loh Mas yang seperti itu yang berulang. Jadi lewat lah akhirnya. Lewat akhirnya jadinya lebih dari 3 bulan, lebih dari 4 bulan. Saat ini sasaran dosis pertama di Banjarmasin telah mencapai 86,46%, sedangkan dosis kedua 65,36%. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Surat edaran SE Menteri Agama Menak Yakut C. Kaumas tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala mendapat beragam tanggapan masyarakat. Dalam SE tersebut tertulis mengenai pengaturan pengeras suara saat ibadah salat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga banyak masyarakat yang tidak setuju. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan penggunaan pengeras suara tidak mengganggu karena masyarakat Banjarmasin mayoritas Muslim. Banyak yang pro kontra, Bang. Kalau kami dari aspek pemerintah itu netral saja. Artinya pengaturan seperti itu mau dibunyikan atau tidak dibunyikan, selama ini pemerintah kota melalui surat edaran misalnya juga menghimbau, tapi sifatnya himbauan. Kalau itu kan berarti wajib dilaksanakan. Kemudian mic dalam, mic luar, itu memang sangat sensitif, Bang. Jadi saya susah juga komentarnya seperti apa. Kalau melihat kearifan lokal di Banjarmasin sendiri, kota iya, karena kita itu kan azan itu dikumandangkan untuk sebagai informasi. Walaupun kita tahu jadwal aja, kadang-kadang kita beraktivitas begitu dengar suara azan baru. Apalagi kalau di mayoritas penduduk Muslim ataupun juga seperti di Banjarmasin, kira-kira ada masalah. Ibnu Sina menambahkan, SE Menak tersebut lebih cocok diterapkan di lingkungan atau daerah yang agama masyarakatnya heterogen. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Memberikan kepada itu bentuknya hibah. Artinya itu sudah menjadi. DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan akhir pekan lalu. Ketua Komisi 3 Isnani mempertanyakan sejauh mana keterlibatan Dishub melakukan rekayasa lalu lintas di jembatan HKSN. Menurutnya rekayasa lalu lintas penting karena kepadatan kendaraan bermotor di jembatan tersebut cukup tinggi. Ia berharap setelah jembatan itu selesai dibangun, tidak ada lagi permasalahan lalu lintas. Minta informasi berkaitan dengan pelarangan terhadap truk yang melintas di jalan, karena kemarin kan menimbulkan masalah, menimbulkan korban, sehingga ada regulasi yang memadai sehingga dalam konteks membatasi truk-truk yang masuk di Banjarmasin itu sudah dibuatkan aturannya. Mereka sudah membuat yang namanya perwali. Seterusnya berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang ada di jembatan HKSN juga kita minta sejauh mana juga keterlibatan dari Dishub agar jangan sampai ketika jembatan itu nanti selesai, toh itu kan menimbulkan permasalahan tentang lalu lintasnya. Jadi karena yang berwenang dari Dishub, ya kita minta informasi. Komisi 3 DPRD akan melakukan peninjauan jembatan HKSN untuk melihat dan memahami secara langsung rekayasa lalu lintas. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Buang sampah sembarangan, satu warga terjaring razia. Harga brek gas naik drastis, ukuran 5,5 kg kini mencapai Rp100.000 per tabung. ,4 kg sabu-sabu dimusnahkan. Pemusnahan disaksikan langsung para tersangkanya.
Bantu PMI memenuhi kebutuhan darah untuk rumah sakit, salah satu perguruan silat di kota Banjarmasin menggelar donor darah. Donor darah digelar di auditorium Rumah Sakit TPT kawasan Pelambuan Banjarmasin Barat Senin pagi. Kegiatan diikuti puluhan pesilat dan masyarakat umum. Ini umum bisa, tapi khususnya PSHT sudah tidak. Nah, targetnya berapa Pak? Targetnya kami 70 kantong ya? 70 kantong peserta. Anggota PSHT sendiri kalau anggota PSHT seluruh Banjarmasin sekitar hampir ada 700 itu seluruh Banjarmasin. Kenapa jadi donor darah? Ya karena sebagai kita insan yang beragama yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, walaupun seperti apapun kita, apalagi keadaan seperti pandemi ini, sesulit apapun usahakan bisa membantu sesama saudara, khususnya rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia. Ya, kami harapkan perguruan-perguruan yang ada di Banjarmasin ini kan ada 32 perguruan silat. Nah, kami berharap ini menjadi contoh dan bisa diikuti oleh kawan-kawan yang lain, walaupun sebetulnya kawan-kawan yang lain juga sudah mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, kedepannya kami berharap juga ini nanti akan lebih besar lah, mungkin dari skala ikatan pencaksilat kota yang melaksanakan, bukan hanya perguruan. Jadi kalau semua berhadir bisa melaksanakan ini, mengikuti ini juga akan menjadi hal yang luar biasa, dan ini akan menambah mengikat tali silaturahmi antara kita, sehingga kalau ada masalah bisa kita selesaikan sesegera. Dalam kegiatan ini ditargetkan 70 kantong darah untuk diserahkan ke PMI. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Tapin membuat sarung dari kain sasirangan. Pembuatan sarung sasirangan untuk meningkatkan penjualan dan bertahan di tengah situasi pandemi COVID-19. Kreasi kain sasirangan ini ternyata cukup diminati. Terlebih lagi pembeli atau pemesan bisa mendesain sendiri motif sarung yang diinginkan. Lebih bervariatif produksi kain sasirangan. Biasanya kan cuma bahan aja, terus ada baju jadi. Sekarang dicoba ada tapih atau sarung sasirangan. Kesulitan kendala saat ini apa saat pembuatan? Pembuatannya dari penjahit ininya, penjahit yang buat ini nyambung tapihnya, kekurangannya itu. Itu kurangnya. Ada lagi di timbaan gitu. Nah, ada paling 1-2 lah kada cukup gesan menjahit tapihnya tuh. Untuk harga sendiri? Mengurung tapihnya. Ya, untuk harga sendiri Bang kayak Pak? Harga tapih sendiri ya? Kalau dari bahannya dari katun satin ada 150. Kalau katun sutranya 200. Harga sarung sasirangan ini berkisar Rp150.000 hingga Rp200.000. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Indonesia punya sosok yang hebat nih. Ada seorang kepala desa bernama Nurmanto dari Desa Karya Maju, Kecamatan Marabahan, yang berhasil membudidayakan tanaman anggur. Atas keberhasilannya membudidayakan tanaman yang sulit tumbuh di daerahnya tersebut, kini desanya akan dijadikan program Argo Wisata Buah. Keberhasilan Nurmanto membudidayakan tanaman anggur awalnya dicoba di kota Banjarbaru. Setelah ditanam selama kurang lebih setengah bulan, tanaman anggur yang ditanamnya tersebut sudah mulai berbuah loh.
dan perkembangan tanaman anggur yang dibudidayakan ya terlihat bagus, sehingga Nurmanto akan membagikan tanaman yang dibudidayakannya ini pada warga masyarakat desanya sebagai contoh bahwa tanaman anggur bisa tumbuh di desanya. Membasmi hama, Nurmanto tidak menggunakan bahan kimia. Ia menanam tumbuhan hutan yakni kantong semar sebagai insektisida alami untuk tanaman anggurnya. Karena telah berhasil membudidayakan tanaman anggur ini, maka selanjutnya pembudidayaan tanaman anggur akan dianggarkan dengan dana desa untuk dijadikan program agrowisata buah di desanya. Kami terapkan di Banjarbaru setelah buah langsung kita terapkan di Desa Karya Maju. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesetaraan masyarakat. Nah, dengan itu alhamdulillah ada program yang namanya agrowisata. Kebetulan sekali akhirnya masuklah di situ. Kami tahun 2020 itu sudah menyantangkan 1 hektar itu adalah kebun anggur, baik itu jenis dari Opena, Belgia dan macam-macam. Nah di situ itu nanti untuk petik anggur bersama, khususnya kita buka untuk umum di desa kami. Namun kami juga akan menerobos untuk pembuatan, karena kemarin kami studi banding di Jogja, jadi di sana ada kampung anggur. Akhirnya pulanglah, kami ingin mengeterapkan di Kalimantan juga ada kampung anggur mas. Jadi nanti jalan-jalan lihat desa itu semua, insya Allah nanti akan kita anggarkan untuk pembudidayaannya, sehingga untuk penambahan kesetaraan masyarakat. Dengan pembudidayaan tanaman anggur ini diharapkan perekonomian warga desa Karya Maju ke depannya akan lebih meningkat. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Buang sampah sembarangan, satu warga terjaring razia. Harga brek gas naik drastis, ukuran 5,5 kg kini mencapai Rp100.000 per tabung. ,4 kg sabu-sabu dimusnahkan. Pemusnahan disaksikan langsung para tersangkanya. Tim gabungan Satpol PP dan kepolisian di Kabupaten Tapin menggelar razia warga yang membuang sampah sembarangan. Razia digelar di kawasan Haji Isbat, Kecamatan Tapin Utara pada akhir pekan lalu. Satu warga terjaring membuang sampah di trotoar kawasan tersebut. Petugas menyita KTP warga tersebut dan memintanya membuat surat perjanjian di Mapolsek. Ada terjadwal, tapi kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan untuk penertiban sampah, pembuangan sampah. Ya Pak, bisa dikatakan bahwa kasus sampah ini tidak hanya di Kecamatan Tapin Utara, tapi hampir seluruh Kabupaten Tapin. Itu nantinya gimana tuh Pak? Itu tadi kami mencoba pertama koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, koordinasi dengan beberapa kecamatan untuk
mencoba mencari solusi penanganan inilah, apakah itu penanganan penindakan, apakah itu penanganan untuk tempat pembuang sampahnya. Berdasarkan pengamatan kita Pak ya, dari pukul 3 sampai dengan menjelang azan subuh, kita mendapatkan satu orang oknum yang melakukan perbuatan tidak pada tempatnya. Jadi untuk hari ini yang kami berikan adalah sifatnya tinggi, artinya kami surat pernyataan, artinya yang bersangkutan tidak akan lagi melakukan perbuatan membuang sampah tidak pada tempatnya. Razia akan digelar kembali agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Harga brek gas naik drastis, omset pangkalan gas di Kota Banjarmasin menurun. Kenaikan harga brek gas ditetapkan Pertamina sejak Sabtu lalu. Terpantau Senin siang, pangkalan gas LPG di Kota Banjarmasin telah menerapkan harga baru. Sebelumnya harga brek gas 5,5 kg Rp85.000 per tabung, kini Rp100.000 per tabungnya. Sedangkan 12 kg yang semula Rp185.000 per tabung menjadi Rp210.000 per tabungnya. Sekarang 5,5 kg harga jualnya Rp100.000. Sebelumnya? Sebelumnya Rp85.000. Berarti naik mana aja lah? Ya, naik banget. Kalau 12 kilo Cel? Kalau 12.000 sebelumnya 185, sekarang 210. Itu sejak kapan kenaikannya Cel? Kemarin tuh pemberitahuannya hari Sabtu Pak, lah kami tahu. Kenapa jadi naik? Tidak ada tahu lah infonya kenapa aja. Pada tahu biasa. Sebabnya ya ada naik aja gitu. Nah untuk adanya kenaikannya untuk gas 3,5 kilo ada meningkat ya Cel atau gimana? Normal aja. Normal aja lah. Tapi untuk kejualan sendiri Bu, yang 5,5 kilo dengan 12 kilo ini agak rame jatuh. Menurun. Berapa menurunnya Cel? 50% lah. 50% lah. Dari harga dulu. Kenaikan harga gas non-subsidi tersebut mengakibatkan omset atau pendapatan pangkalan gas menurun hingga 50%. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. 1,4 kg narkoba jenis sabu-sabu dan 235 butir pil ekstasi dimusnahkan kepolisian Banjarmasin. Barang bukti hasil pengungkapan kasus bulan Januari hingga Februari 2022 tersebut dimusnahkan di Mapolresta Banjarmasin akhir pekan lalu. Pemusnahan disaksikan langsung oleh 14 orang tersangkanya. Yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Banjarmasin, ya, yang dikepalai oleh kasatnya Pak Kompol Suryo, ya. Suryo siapa namanya? Mas Suryo. Mas Suryo, bagus ya. Kaplanet, berarti tertinggi deh. Itu doanya. Selama 2 bulan kita melakukan penangkapan 14 LP. Nih, 23 LP 14. Ya, termasuk ini. Dengan jumlah tersangka 14 orang, ya. Jumlah sabu-sabu 1.498,3 gram dan ekstasi 235,5 butir, ya. Dari hal tersebut bisa menyamakan 22.709 orang jiwa. Dengan estimasi 1 gram narkotika jenis sabu dapat dipakai oleh 15 orang. Narkoba dimusnahkan dengan cara dicampur air deterjen, kemudian dibuang ke saluran limbah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.